Baik, selamat siang hiring partner, para instruktur dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Irfan Habibi dan teman saya Brian Januar Budiarto. Siang ini kita akan mempresentasikan mengenai hasil dari final project yang kita kerjakan dengan judul IBDS atau Image Beverage and Dish Automatic Spotting System. Final project yang kita kerjakan ini dilatar belakangi berdasarkan pengalaman kami, di mana ada beberapa restoran atau tempat kuliner yang kami datangi terjadi sebuah antrian yang panjang. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena kurangnya informasi yang didapat oleh customer mengenai menu di restoran tersebut, dan juga keterbatasan dari tenaga kerja yang harus melayani setiap customer yang datang. Oleh karena itu, kami membuat sebuah sistem di mana sistem itu akan mengklasifikasikan makanan dan minuman, sehingga ketika customer ingin memesan, customer hanya perlu mengambil foto dari makanan yang ingin dipesan atau minuman yang ingin dipesan. Kemudian sistem kami akan mengklasifikasikannya dengan model yang kami buat dan akan bekerja ketika customer melakukan pembayaran. Jadi proses pemesanan dan pembayaran tidak memerlukan waktu yang lama. Dan juga untuk benefit untuk restorannya adalah mengurangi biaya tenaga kerja yang ada, karena jumlah tenaga kerja dikurangi. Nah, untuk model yang kami buat menggunakan sampel dataset yang bersumber dari Kaggle. Untuk makanan, jumlah kelas atau target yang kami gunakan adalah 20. 20 ini berdasarkan jenis makanan. Kemudian untuk rata-rata jumlah data atau jumlah gambar per kelasnya itu ada sekitar 300. Dan totalnya yaitu 6.000 data. Untuk data minuman, kami menggunakan sekitar 7 kelas atau 7 target dari 7 jenis minuman, dengan rata-rata jumlah per kelasnya itu sekitar 500 gambar dan totalnya 3.500. Nah, ini beberapa contoh gambar yang kami gunakan untuk dilakukan pembuatan model. Berikut dengan labelnya. Ini contoh dataset dari minuman yang kami gunakan. Nah, kemudian selanjutnya untuk metode akan dijelaskan oleh teman saya, Brian Januar Budiarto. Persilahkan. Baik, terima kasih Irfan. Untuk metode pembuatan neural network CNN, kami pertama memilih data makanan dan minuman yang menurut kita paling cocok. Setelah itu datanya kita lakukan pre-processing, yaitu data augmentation, train, test, validation, splitting, mengatur batch size, dan shuffling. Setelah itu adalah pembuatan neural network CNN, atau bisa juga melakukan transfer learning. Setelah itu, modelnya kita train menggunakan data training dan validation untuk mencegah terjadinya overfitting. Lalu, modelnya kita evaluate. Jika hasilnya kurang memuaskan ekspektasi, modelnya kita bisa lakukan improvement. Model improvement biasanya melibat penambahan hidden layer, batch normalization, dropout layer, dan lain-lainnya. Jika hasil model evaluation-nya sudah memuaskan ekspektasi, model itu sudah bisa dibilang selesai. Selanjutnya adalah structure model dan hasil dari evaluation kita. Di sini, di model food kita menggunakan transfer learning MobileNet. Di sini ada graph untuk training validation loss dan training validation akurasi untuk setiap epoch. Hasil dari model food adalah training akurasi 95%, validation akurasi 93%, dan testing akurasi 94%. Untuk model minuman, kita menggunakan sequential model di mana ada 5 hidden layer, batch normalization di setiap hidden layer, dan dropout layer di akhirnya.
Di sini juga ada graf untuk memvisualkan hasil dari training akurasi, validation akurasi, dan loss-nya untuk setiap epoch. Hasilnya adalah training akurasi 99%, validation akurasi 96%, dan testing akurasi 96%. Kesimpulannya, model kita sudah mencapai hasil yang bagus, tetapi sistem kita masih ada kekurangannya. Customer yang licik bisa kabur dengan membawa makanan dan minuman tanpa di-scan terlebih dahulu. Oleh karena itu, masih perlu adanya pegawai yang berjaga saat customer checkout. Setelah itu, ada kemungkinan model kita salah klasifikasi untuk makanan dan minuman yang kelihatannya mirip. Untuk mengimprove selanjutnya, kita bisa melakukan testing stage, di mana jika ada kesalahan klasifikasi, bisa kita tambahkan dataset untuk mengimprove akurasi model dan mengurangi kemungkinan salah klasifikasi selanjutnya. Untuk selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan model kita yang dibuat dengan Streamlit. Di sini adalah model identifikasi minuman. Untuk datasetnya kebanyakan adalah soda. Di sini kita bisa coba dengan minuman Coca-Cola. Nah, di sini modelnya sudah bisa mengidentifikasi bahwa gambar ini adalah Coca-Cola. Kita juga bisa mencoba dengan gelas air. Di sini modelnya juga bisa mempredik bahwa gambar ini adalah gelas air. Selanjutnya, Irfan akan kasih lihat hasil dari model deployment dia. Silakan, Irfan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai model yang saya buat. Di sini saya akan mencoba memasukkan gambar dari data yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan memasukkan gambar sate. Dan model akan bekerja untuk mengklasifikasikan makanan yang saya masukkan. Nah, kemudian dari hasil klasifikasi, di sini menunjukkan bahwa label atau makanan yang diklasifikasikan itu adalah sate dengan bumbu kacang dan sesuai dengan label yang seharusnya. Oleh karena itu, model sudah berjalan dengan baik dan bisa digunakan. Sekian dari presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih, dan selamat siang.